Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifullah, mahasiswa program studi pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi kelas 11 tentang potensi dan persebaran sumber daya di Indonesia. Dan di sini juga saya berkesempatan untuk memberikan materi ini kepada siswa di SMA 6 Banjarmasin karena saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMA 6 Banjarmasin. Kemudian masuk pada kompetensi dasar yakni menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Kemudian indikator yang dicapai ialah menganalisis potensi dan persebaran sumber daya serta hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, bahan industri, dan energi baru terbarukan. Nah, pembahasan yang pertama ialah mengenai potensi sumber daya pertanian yang ada di Indonesia. Sudah kita ketahui bahwasanya memang wilayah Indonesia ini sangat kaya akan dengan lahan pertanian yang cukup luas, subur, dan sangat memberikan dampak yang besar bagi negara kita sendiri. Indonesia merupakan wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa yang mana keadaan tersebut menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, yang mana hal tersebut merupakan penunjang pertanian. Kemudian Indonesia juga memiliki tanah yang mineral dan subur. Artinya hal tersebut merupakan penunjang yang sangat baik untuk pertanian. Kemudian potensi yang telah dikembangkan di sektor pertanian antara lain yang pertama ialah padi, merupakan makanan pokok yakni beras hampir di seluruh wilayah di Indonesia kaya akan lahan pertaniannya, terlebih dan terkhusus adalah padi. Kemudian ada jagung, tanaman yang sempat menjadi makanan pokok masyarakat Madura dan NTT ini uh, dihasilkan oleh di beberapa wilayah. Salah satunya Pulau Jawa yang penyumbang signifikan tanaman jagung ini. Kemudian ada ubi kayu, tanaman yang sangat mudah ditanam di wilayah basah maupun kering dan bisa tumbuh di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Nah, dari potensi pertanian tadi kita pindah ke potensi yang sangat berdekatan dengan pertanian tadi, yakni sumber daya perkebunan yang ada di Indonesia. Yang kita ketahui memang perkebunan di Indonesia kaya akan dengan komoditi-komoditinya. Nah, salah satunya tadi suburnya tanah dan seperti kondisi geografis, kemudian kondisi penunjang alamnya sendiri merupakan hal yang membuat rakyat Indonesia bisa menanam apa saja dan akan tumbuh, sehingga bukan hanya pertanian tetapi sektor perkebunan juga ikut memaksimalkan mendukung ketahanan pangan. Jadi di sini memang dari sektor pertanian dan perkebunan ini sangat menunjang untuk ketahanan pangan di Indonesia. Adapun potensi di sektor perkebunan salah satunya ialah tebu. Bahan pokok ini yang bentuknya seperti pada gambar merupakan jenis bahan yang untuk gula yang sangat banyak dan mudah tumbuh di Pulau Jawa. Daerah penghasil tebu itu ada Jawa Timur, Cirebon, Lampung, dan Jawa Timur adalah salah satu penghasil tebu terbesar. Kemudian kita sudah yang kedua ini merupakan hal yang sudah kita ketahui semua, merupakan komoditi yang cukup besar dan menjadi komoditi yang berperan penting, yakni kelapa sawit. Yang mana kelapa sawit ini memiliki wilayah di Sumatera merupakan salah satu perkebunan dan penghasil kelapa sawit paling banyak. Jadi hampir di wilayah Sumatera ada perkebunan kelapa sawit dan hal tersebut merupakan menjadi keuntungan tersendiri.
Kemudian ada komoditi terakhir, yang mana komoditi ini merupakan lagi sangat-sangat meningkat dan trending juga, yang mana kopi. Kopi ini salah satu komoditas perkebunan yang bisa dikatakan saat ini tren kopi-kopi ini sangat banyak, khususnya di kalangan anak muda. Biji kopi Indonesia dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik, harusnya bisa dimanfaatkan, dan penghasil kopi Indonesia terkenal adalah Lampung, Jawa Timur, dan Bengkulu. Artinya, jika kita memanfaatkan sebuah komoditi perkebunan dengan baik dan dikemas dengan baik, itu akan menjadi sebuah industri yang nantinya akan membesar dari waktu ke waktu. Kemudian ada potensi dan sebaran peternakan. Kita sudah tahu banyak peternakan-peternakan yang memang menjadi potensi khususnya di wilayah Indonesia. Nah, yang pertama kita tahu potensi dari peternakan sapi, yang mana memang dagingnya ialah sumber protein yang sangat penting. Indonesia juga sebagai negara yang memiliki yang besar selain untuk digunakan bertani dan berkebun, lahan tersebut juga dipakai oleh para pemilik hewan untuk mengembalakan ternaknya. Nah, jadi kita sudah tahu beberapa wilayah yang memang memiliki potensi untuk menternakan sapi dan kemudian mengolahnya untuk menjadi daging dan memanfaatkannya dengan baik. Kemudian peternakan ini sendiri juga dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan apa yang diternakan oleh pemilik peternakan tersebut. Yang pertama itu ada peternakan besar untuk sapi dan kerbau, sama apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian peternakan sedang itu untuk kambing dan domba, serta peternakan kecil untuk unggas seperti peternakan ayam broiler ini, yang memang kita ketahui ayam sendiri merupakan sehari-hari yang sudah kita konsumsi. Kemudian ada potensi dan sebaran kelautan dan perikanan. Potensi sebaran dan kelautan dan perikanan ini terlihat jelas karena memang Indonesia merupakan wilayah yang maritim, artinya wilayahnya di sebagian besar merupakan wilayah perairan ataupun kelautan. Nah, sebagai negara yang maritim yang wilayah laut yang luas, potensinya juga pasti cukup besar. Selain itu, keadaan alam bawah laut Indonesia itu cukup berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan juga bisa dijadikan industri di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian selain di laut, ada juga air tawar yang memang potensi dari air tawar ini sangat menjanjikan, seperti perikanan air tawar di Indonesia menjadi salah satu potensi yang tidak dapat dianggap remeh. Banyaknya sumber air tawar yang mengalir seperti danau, sungai, serta waduk menjadikan perikanan air tawar adalah bisnis dan potensi yang menggiurkan. Sudah banyak tambak-tambak dan budidaya ikan air tawar menyebar secara merata di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya ketersediaan sumber air dan hal pendukung lainnya. Nah, kemudian ada potensi dan persebaran bahan industri, yang memang industri sendiri kita ketahui di Indonesia presentasi kontribusi perekonomiannya ditunjang oleh kebanyakannya di bidang pertanian sebanyak 35%. Kemudian ada ekonomi kreatif sebesar 10% dan perdagangan, hotel dan restoran ada 15%. Artinya memang kita ketahui potensi dari pertanian ini cukup besar dan sangat mendominasi di industri ini. Selain itu, kekayaan Indonesia yang melimpah merupakan potensi dengan negara hasil bumi yang cukup banyak sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku. Kemudian pembangunan industri sendiri penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan memanfaatkan potensi dan persebaran bahan industri tadi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, serta barang setengah jadi menjadi barang-barang yang bernilai.
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Nah, kemudian kita beralih pada potensi dan persebaran energi terbarukan. Kita tahu di Indonesia masih banyak penggunaan energi fosil atau sumber daya alam yang tidak terbarukan. Artinya kita lihat bahwasanya potensi energi terbarukan di Indonesia ini masih ada harapan untuk menggantikan sumber daya yang sudah kita gunakan sebelumnya, dan memang sumber energi terbarukan ini diharap bisa jadi jawaban untuk kita agar tidak selalu bergantung pada bahan bakar fosil. Nah, pada data yang diperoleh dari Good Stats ini, biasanya memang banyak potensi energi terbarukan di Indonesia seperti tenaga surya. Ini potensinya cukup besar, ada 208,8. Kemudian yang dimanfaatkannya itu hanya sebesar 0,07%. Kemudian juga ada arus laut, ada hidro, termal, kemudian bio, kemudian bioenergi dan panas bumi. Artinya banyak potensi energi terbarukan di Indonesia yang masih dapat kita kembangkan. Nah, kemudian ketergantungan tadi terhadap energi fosil terutama minyak bumi menimbulkan kekhawatiran, mengingat energi tersebut bukan energi yang terbarukan. Artinya ketika kita bertumpu pada energi fosil, ada hal yang menimbulkan mungkin kerugian yang sangat besar di masa yang akan datang. Jadi energi terbarukan ini menjadi jawaban untuk bahwasanya memang ke depannya kita harus melihat lagi dampak dari energi yang kita gunakan agar dapat berkesinambungan dan berkelanjutan untuk pembangunan. Kemudian di sisi lain potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Hanya saja sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas. Jadi semoga kedepannya bisa kita manfaatkan dengan sumber daya yang ada. Artinya dengan materi kali ini kita dapat mengetahui apa saja potensi yang ada di sumber daya energi terbarukan ini. Nah, jadi energi terbarukan ini lebih banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Mengingat listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk penerangan di rumah maupun untuk menggerakkan industri. Jadi pengembangan energi terbarukan ini merupakan salah satu solusi penting bagi keberlanjutan pembangunan khususnya sektor energi. Nah, ini tugas analisis potensi dan persebaran sumber daya, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan bahan industri, dan energi baru terbarukan di sekitar kalian. Jadi kalian sebutkan potensi apa yang ada, baik itu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, bahan industri, dan energi baru terbarukan di wilayah kalian, dan di mana kalian dapat melihat bahwasanya itu adalah potensi. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan di email. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan potensi sumber daya di Indonesia. Nah, sekian, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.